Ceritanya itu ada murid dari Syekh Fudel. Syekh Fudel bin Iyad. Itu muridnya Naja. Hampir meninggal, hampir wafat. Akhirnya fadakhala alaihi Fudel. Karena mendengar muridnya mau meninggal, akhirnya Syekh Fudel datang ke rumahnya. Wajala sa'in daroksihi, dan Syekh Fudel duduk berada tepat di samping kepalanya. Wa qara'a suratul Yasin. Setelah itu Syekh Fudel membaca surat Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim itu. Faqala, akhirnya muridnya berkata, ya Ustadz, la taqra hadhihi surah. Wahai guruku, jangan kau baca surat ini. Gurunya nggak boleh membaca surat ya. Akhirnya fasakat, diam. Faqala, setelah diam tidak membaca surat Yasin karena permintaan dari muridnya. Akhirnya Syekh Fudel berkata kepada si muridnya, Qul la ilaha illallah. Ayo ucapkan la ilaha illallah. Niatnya Syekh Fudel dituntun karena Syekh Fudel merasa jadi gurunya, muridnya harus dituntun ketika mau meninggal. Tapi alangkah terkejutnya, ternyata muridnya berkata, la aqulaha li'anni bari'un minha. Masya Allah, saya tidak akan mengucapkan ucapan tersebut, ucapan dua kalimat syahadat. Karena apa? Li'anni bari'un minha, karena saya sudah tidak memegang agama itu lagi. Naudzubillah. Wa ma ta'ala dzalik. Setelah itu meninggal dalam keadaan yang seperti tadi, tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat. Naudzubillah min dzalik. Masya Allah. Fadakhala Fudel manzilahu. Akhirnya Syekh Fudel melihat muridnya tadi yang meninggal. Beliau masuk ke rumah muridnya. Wa ja'ala yabki arba'ina yauman. Menangis sampai 40 hari. Gak berhenti nangis, menyesali. Masya Allah. Bingung. Lam yakhruj minal baiti. Tidak keluar rumah selama 40 hari. Nangis terus. Akhirnya Sumaro'a fil manami. Waktu tidur melihat muridnya datang. Melihat muridnya datang, digeret ila jahannama. Digeret sama malaikat masuk neraka. Dikeweret. Faqala bi ayyi syai'in naza'allahu al-ma'rifa anka. Stop. Muridnya dimintai keterangan dulu sama Syekh Fudel. Syekh Fudel bertanya, bi ayyi syai'in naza'allahu al-ma'rifah. Dengan apa Allah menghilangkan makrifat kamu, pengetahuan kamu, keilmuan kamu? Kok bisa? Padahal wa kunta a'lama talamidati. Dan saya tahu bahwa kamu adalah termasuk dari murid yang pinter, mualim. Naudzubillah min dzalik. Makanya Ustadz bilang bahwa pinter kalian, alim kalian itu tidak menjamin kalian husnul khotimah. Ini buktinya. Muridnya pinter nggak karu-karuan. Sampai Masya Allah, Syekh Fudel nangis 40 hari itu bukan apa-apanya. Karena dia ceemani murid pinter pas bareng mati su'ul khotimah. Naudzubillah min dzalik. Akhirnya kenapa? Apa yang membuat kamu oleh Allah dicopot keilmuan kamu, pengetahuan kamu, sehingga kamu mati dalam keadaan tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, bahkan mengingkarinya? Faqala bisalah sati asya. Dijawab, ada 3 sesuatu yang membuat ilmu saya pudar, yang membuat makrifat saya hilang, yang membuat mati saya su'ul khotimah, tidak membawa kalimat syahadat. Ingat-ingat nih, ada 3. Naudzubillah min dzalik. Yang pertama, awaluha bin namimah. Yang pertama dengan namimah. Apa namimah itu? Mengadu domba. Maksudnya, kata gurunya, fa ini qultu li ashabi bi khilafi ma qultu laka. Karena saya antara ngomong dengan teman saya dan saya ngomong dengan guru, dengan panjenengan itu beda. Ini biasanya begitu.
Namanya itu ngadu-ngadu begini. Di depan kiainya, di depan ustadznya, baiknya nggak keluar-keluaran. Dipuji ustadznya habis-habisan. Sampai kehabisan pujian. Tapi sama temennya beda lagi. Bilang sama temennya, ngobrol sama temennya beda. Beda. Apa itu Ustaz Sidik? Nggak ngerti apa-apa. Kereng etok. Galak etok. Ilmunya gak ono apa-apa. Nih gue ambil aku. Sinamimah. Akhirnya temennya kan bilang nih sama temennya lagi. Ustaz Sidik dibilang nggak alim. Padahal kan ngalim kan begitu. Akhirnya ada unsur adu dong. Naudzubillah min dzalik. Pokoknya kalian begitu. Jangan sampai meskipun mohon maaf, meskipun ustadz kalian, guru kalian, seumpama ada perbuatan yang tidak sesuai dengan kalian, gak usah dirasani. Gak usah diomongin sampai koncomu ya. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati nih, ini beneran ini. Yang kedua, apa yang kedua? Dengan hasud. Hasud itu apa sih? Apa hasud itu? Iri dengan mengharapkan hilangnya kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain. Mohon maaf. Temennya punya rezeki dibelikan helikopter sama orang tuanya seumpama, ya kan? Dibelikan pesawat. Wiri di hatinya. Ini makanya penyakit hati sulit kita lihat. Yang bisa ngelihat kita sendiri. Wiri nggak karu-karuan mandar helikopter yang bedos. Ini dilandasi dengan iri. Naudzubillah min dzalik, itu hasud. Hati-hati. Itu yang kedua. Yang ketiga, wasalisan kanabi illatun. Dia cerita suatu ketika saya punya penyakit. Faja'a ilayya tabibun. Saya didatangi dokter. Akhirnya saya tanya, apa yang bisa membuat ini penyakit saya hilang? Kata dokternya bilang gini, minumlah fi kulli sanatin qadhan min khamrin. Minumlah 1 tahun saja 1 kali 1 gelas khamr. Arak atau minuman keras. Kata dokternya begitu. Itu padahal kata dokter loh. Makanya kan apapun ketika itu menjadi obat, kalau masih ada obat yang lain untuk menyembuhkan, jangan minum khamr. Walaupun alasannya dicampur jadi obat biar kuat. Aduh, jangan. Itu membuat mati apa? Su'ul khotimah. Naudzubillah min dzalik. Bahkan dokternya bilang begitu. Fa illam taf'al, kalau seandainya kamu tidak melakukan resep ini, katanya dokter, maka mana tadi? Tabki bika al-illah. Penyakitnya enggak hilang, akan terus. Akhirnya fakum tu asrobuhu. Karena mendengar itu saya minum khamr tiap tahun rutin. 1 tahun sekali minum 1 gel. Nggak tahu penyakitnya sembuh apa enggak tuh. Masya Allah. Naudzubillah min dzalik. 3 sebab inilah yang menyebabkan katanya murid tadi meninggalnya su'ul. Masya Allah. Pinter ngalim gak karu-karuan. Fathul Qorib apal. Alfiyah Ibnu Malik 1002 bait nadhom hafal, apalagi Imriti wapal. Tapi punya 3 sifat ini. Apa yang pertama tadi? Nami. Yang kedua yang ketiga minum. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati dari 3 ini. Su'ul khotimah loh. Naudzubillah. Matinya dituntun baca kalimat syahadat, tidak mau. Naudzubillah. Masya Allah. Naudzubillah min sukhtil ladzi la taqata nabi. Kita harus meminta pertolongan. Mudah-mudahan di akhir hayat kita nanti kita menjadi sosok yang husnul khotimah.